Teman-teman, ini saya di Labuan Bajo ya. Jadi pantainya indah yang ada di Jakarta, di Bali, di Surabaya, di Bandung, dimanapun. Eh, Silakan datang di Labuan Bajo. Ini pantai yang sangat indah ya. Jadi pesona wisata alamnya bagus. Ini pariwisata bahari yang teman-teman perlu tahu. Teman-teman, di sini ini kan isu yang lagi bagus ya tentang Donald Trump yang menerapkan tarif impor 32%, termasuk Indonesia terkena ya. Ini istilahnya Great Disruption, jadi sebuah guncangan besar dalam ekonomi dunia jika Indonesia tidak mengantisipasi kebijakan Trump ini. Jadi mestinya Pak Prabowo harus menunjukkan nyalinya ketika berhadapan dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Jadi banyak sekali elemen barang yang terkena tarif kebijakan Trump untuk ekspor ke Amerika ya. Jadi Indonesia sebenarnya menurut saya beruntung sih karena ketergantungan terhadap Amerikanya masih sangat rendah. Karena kan kita investasi yang paling besar dari Tiongkok ya, dari Tiongkok lalu dari Jepang, Korea, lalu ada negara-negara Eropa. Jadi mestinya Pak Prabowo harus menyadari betul bahwa memang ini adalah dunia global, dunia yang multipolar. Jadi kekuatan ekonomi dunia tidak unipolar, tidak terfokus pada satu negara. Jadi ini fokusnya ke banyaknya negara. Jadi banyak kerjasama dengan beberapa negara kayak Korea Selatan punya dana investasi yang besar. Lalu Qatar, Timur Tengah itu negara yang masih sangat kaya raya, kaya minyak. Jadi kerjasama dengan mereka itu lebih bermanfaat. Atau mungkin misalnya Pak Prabowo kan rencananya mau ke Rusia ya, itu bagus juga karena memang Rusia adalah negara yang kaya sumber daya alam, minyak, batu bara, gas, itu besar sekali. Lalu Tiongkok, Taiwan, beberapa negara Asia lah, Jepang. Jadi andalan kita sekarang bukan Amerika ya, malah Amerika harus bertekuk lutut mestinya di bawah Indonesia karena Freeport McMoran kan anak usahanya di Indonesia ya, Freeport Indonesia yang punya kontribusi sekitar 92% untuk emas di Freeport Amerika, Freeport McMoran. Jadi memang kalau dia menerapkan tarif kebijakan impor, artinya barang-barang kita yang dijual ke Amerika kan kena tarif 32% kan. Tapi kan memang ini saya melihat ada beberapa elemen sih yang kena dan Pak Prabowo harus bijak untuk melihat ini dan menteri-menterinya harus bekerja keras untuk bisa mengantisipasi dampak terburuk dari kebijakan Trump karena ini kan kontagion efeknya kemana-mana. Jadi perang dagang yang kedua itu sudah mulai ya. Jadi Trump ini terkenal dengan itu. Kalau dulu kita bisa keluar, kenapa sekarang kita tidak bisa keluar dari situasi itu? Jadi sekarang kan misalnya dia mau menerapkan kebijakan ini kan dia mau perang dengan Tiongkok ini. Tapi memang Tiongkok ini ekspor terbesar kita dari Indonesia ke Tiongkok ya. Batu bara kalau ini menurut saya di nomor 2 lah Tiongkok, Cina, lalu nomor 1-nya India. Nah, kalau pemerintah dengan menteri-menterinya bisa belajar banyak secara teknokratis, menurut saya kebijakan Trump efek ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap Indonesia. Tapi kalau tidak mau belajar, kalau kita hanya omong-omong saja, ya Indonesia akan terkena, pasti PHK akan terjadi di mana-mana di perusahaan-perusahaan yang terkena dampak dari kebijakan Donald Trump ini. Jadi kita berharap teman-teman Pak Prabowo punya nyali lah untuk bukan hanya melawan ya, tetapi bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang taktis ya. Misalnya di nikel, ini kan nikel ketergantungan terhadap Indonesianya tinggi ya dari Tiongkok. Mestinya hilirisasi mulai didorong, kebijakan pembangunan smelter harus mulai didorong karena ada nilai tambah di situ. Lalu setelah itu bagaimana desain industrinya, jangan sampai kita menjual keluar, apalagi menjual ke Amerika, nanti tarif impornya besar ya. Jadi itu yang akan berefek pada pelemahan nilai tukar, lalu indeks harga saham mulai melemah, lalu PHK ada di mana-mana, pertumbuhan ekonomi jadi turun. Jadi kita berharap Pak Prabowo punya nyali untuk lakukan itu dan saya percaya sih Pak Prabowo punya itu.